ada informasi menarik, cerita menarik di balik di mana ini salah satu informasi yang saya dapatkan di salah satu dosen yang menyebutkan bahwa seringkali mahasiswa itu dijadikan korban oleh dosen-dosen di dalam proses pembuatan artikel. Hanya embel-embel harus menyelesaikan tugas tersebut. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu yang terus mendukung channel saya, yang terus menonton video-video saya. Terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan Bapak Ibu juga bisa mendukung channel ini melalui super thanks. Dan biasakan untuk menonton video-video saya ini sampai full, biar nanti isi konten di dalam video tersebut Bapak Ibu tidak mendapatkannya satu persatu atau setengah-setengah gitu ya. Nah, kali ini saya mendapatkan informan bahwasanya ini dari dosen muda yang mengatakan bahwa seringkali mahasiswa-mahasiswa itu kebanyakan itu dijadikan korban oleh dosen-dosen untuk dibuatkan artikel hanya embel-embel sebagai tugas kuliah gitu. Yang notabene itu adalah kemudian dipakai ya oleh dosen tersebut untuk kebutuhan BKD-nya dan juga dipakai untuk kenaikan jabatan akademiknya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya cerita ini itu pernah juga dibahas ya di harian Tempo ya, yang menyebutkan bahwa ada beberapa mahasiswa itu mengaku bahwa diminta untuk menuliskan artikel dengan menyertakan nama-nama dosen di dalam artikelnya tersebut. Padahal dosen tersebut itu tidak berkontribusi sama sekali di dalam proses penulisan atau penyusunan artikel tersebut. Jadi informasi ini sebenarnya sudah pernah jauh-jauh hari dibahas ya di dalam harian Tempo gitu. Nah, jadi ini yang saya nggak tahu apakah kalau mahasiswa melihat video saya ini mungkin akan protes ke depannya ya. Nah, artinya saya tidak menggurui kemudian mahasiswa itu kemudian tidak boleh membuat artikel ilmiah. Ya, tetap boleh gitu, tetapi jangan sampai maksud saya itu kita memanfaatkan mahasiswa hanya gara-gara untuk memuaskan ego kita gitu, hanya untuk biar kita itu punya publikasi, bukan. Ya, saya juga menerapkan bahwa mahasiswa itu harus menulis di dalam sebuah pembelajaran saya, bahkan mereka harus mereview jurnal-jurnal internasional yang sudah saya siapkan, ya. Karena saya tahu betul bahwa mahasiswa saya itu dan di kampus saya itu tidak berlangganan jurnal waktu itu, ya. Sehingga saya harus bisa memfasilitasi mereka untuk mereview jurnal, ya. Tapi apa yang saya berikan di situ tidak kemudian saya pakai kemudian mencantumkan nama saya di dalam artikel dari hasil mereka membuat sebuah artikel tersebut. Itu semata-mata saya lakukan hanya untuk biar mereka itu belajar seperti apa kalau orang luar negeri itu menulis jurnal. Nah, itu yang kenapa demikian? Karena kebetulan kalau di kampus saya itu mereka yang sudah skripsi itu ada kewajiban harus menulis artikel. Nah, terlepas nanti artikel itu mau dipublikasikan oleh dosen pembimbingnya atau tidak, itu urusan masing-masing gitu. Nah, kalau saya kebanyakan itu saya kolaborasi sama mahasiswa gitu. Jadi saya tetap mencantumkan nama mahasiswa, tapi saya juga betul-betul membimbingnya. Tulisannya harus seperti ini, letak novelty-nya harus seperti ini, gap risetnya seperti ini. Jadi tidak asal-asalan, ya saya hanya cuma nebeng nama gitu. Nah, kejadian-kejadian yang dilakukan ini adalah kebanyakan ya dosen-dosen itu memperalat mahasiswa hanya gara-gara tugas gitu ya. Jadi mahasiswa ya masih tetap bisa mengerjakan artikel-artikel tersebut, tetapi mohon untuk dosen-dosen itu lebih aware lagi, kemudian lebih mencerminkan ya contoh yang baik kepada mahasiswa gitu. Jadi kita sebenarnya ya kalau misalnya dikatakan apakah kemudian mahasiswa itu
boleh diminta oleh dosennya itu untuk menulis artikel atau boleh untuk mempublikasikan artikel, ya boleh, tidak ada salahnya. Yang menjadi salah itu kan ini, apa itu si dosen tidak memiliki kontribusi di dalam proses penyusunan itu, kemudian diminta mahasiswanya untuk mempublikasikan artikel tersebut, bahkan diminta untuk membayar dari artikel tersebut. Itu sudah pernah saya bahas ya di video-video saya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya dosen menyuruh mahasiswanya untuk membuat artikel sebagai bentuk tugasnya, ya tidak hanya semata-mata hanya cuma oke, kamu buat artikel ini, kemudian nanti nama saya dicantumkan ya, kemudian nanti dipublikasikan di jurnal ini. Tidak semacam itu proses kita men-treatment mahasiswa. Tetapi kita memperbaiki caranya menulis seperti apa, sehingga ada kontribusi kita di dalam itu. Sebaiknya kalimatnya itu seperti ini, gitu. Itu yang, karena begini Bapak Ibu, ya. Yang harus kita ini berdasarkan hasil pengamatan saya di lapangan, bahwa saya nggak tahu kalau yang teman-teman yang lain, bahwa kita itu harus memahami karakteristik dan kemampuan mahasiswa kita itu. Kita paham betul bahwa kemampuan literasi anak-anak Indonesia itu kan di bawah, masih masuk 15 besar di bawah ya, dari 84 atau 88 negara yang ikut terlibat di dalam PISA tersebut ya. Nah, kita dari situ saja itu sudah bisa menilai bahwa sebenarnya seberapa jauh kemampuan mahasiswa kita ini di dalam proses menulis, kemudian memaknai sebuah kalimat itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, cara mentreatmentnya adalah kita tidak bisa itu hanya cuma melepaskan begitu saja, tetapi kita harus bisa membimbingnya mereka, cara menulisnya seperti apa, membaca data itu seperti apa, memaknai sebuah kalimat itu seperti apa. Nah, begitu. Jadi, kita harus paham karakteristik dan kemampuan dari masing-masing mahasiswa kita ini. Yang itu yang tidak menjadi perhatian oleh kebanyakan dosen. Nah itu yang seringkali kemudian terjadi kebudayaan yang buruk. Nah, kalau ditanya bahwa apakah mahasiswa masih tetap bisa menulis artikel untuk kebutuhan tugas, ya tetap bisa, masih bisa. Sangat diperbolehkan malah gitu, biar mahasiswa itu belajar. Tetapi itu tadi, kita harus lebih bijak di dalam membimbing mereka, di dalam memberikan ilmu, knowledge ya, kepada mahasiswa-mahasiswa kita ini. Ya, penting kita untuk mengetahui kualitas dan kemampuan dari mahasiswa-mahasiswa kita ini di dalam menulis gitu. Jadi mungkin kita bisa men-treat mereka itu setiap semester. Tidak harus misalnya dalam 16 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan itu mereka harus membuat artikel, tidak. Jadi kita misalnya dalam 16 kali pertemuan ya cukup 1 kali pertemuan saja itu yang mereka harus menulis, dan itu berulang-ulang setiap semesternya sehingga sense menulis mereka itu terbentuk gitu. Ya, terbentuk sehingga ketika nanti mereka itu mau menulis skripsinya itu lebih paham seperti apa sebenarnya kalau kita mau menulis skripsi. Nah, itu yang harus disadari oleh teman-teman. Artinya ini saya tidak menggurui, tetapi ini bentuk dari hasil curhatan dosen muda yang mungkin mahasiswanya itu curhat kepada dosen muda tersebut gitu, bahwa ada beberapa dosen itu di kampusnya itu yang menurut mahasiswa itu seakan-akan dimanfaatkan untuk menulis artikel ilmiah, kemudian artikel itu ketika sudah berhasil dipublikasikan dipakai untuk kebutuhan dia dalam hal kenaikan pangkat, kemudian kebutuhan untuk BKD-nya. Itu yang terjadi di lapangan ya. Jadi jangan sampai kita memanfaatkan mahasiswa itu hanya untuk kebutuhan-kebutuhan kita ya, tetapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Lebih bahwa kita itu harus menumbuhkan self-confidence mereka, kemudian kita membentuk karakter mereka, itu yang lebih penting sebenarnya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, saya tidak menggurui, ya, kita sharing-sharing ilmu, ya. Kalau ada yang mau dikomentari, silakan dikomentari. Saya sangat terbuka dengan komentar-komentar Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali kalau saya seringkali dikomentari.
ya, tapi komentarnya itu jangan komentar-komentar spam ya, gitu. Jadi akhir-akhir ini saya banyak sekali mendapatkan komentar-komentar spam yang tulisannya nggak jelas. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.